Shalom, kita jumpa lagi dalam Fokus Christophirus. Bagaimana kabar para sahabat? Kita bersyukur meskipun hari-hari ini panas terik begitu rupa, tapi COVID sudah berlalu sehingga kita bisa lepas masker dan bisa terlihat wajahnya dengan segar. Bagaimana kabar rekan-rekan di Kalimantan? Ya, kemarin kita baru lanjutkan dari sana dan kita berharap kita bisa terus membangun relasi dan terus bertumbuh bersama. Seperti yang akan kita bahas pada siang hari ini tentang buku Cahaya dari Hutan Rimba yang mengisahkan tentang dua suster, Suster Lydia dan Suster Ane yang mengabdikan dirinya selama 40 tahun. Ya, kurang lebih 40 tahun di Tumbang Marikoi. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan bersama-sama dengan Pendeta Rinta Kurniawati, salah satu gembala di GKI Peterongan, Semarang, yang pada waktu ulang tahun ke-51 Yohanes Christophirus berkenan memberikan firman dan juga mendapat satu buku spesial pada waktu launching buku Cahaya dalam Hutan Rimba, dan kita akan berbincang dengan Ibu Pendeta Rinta Kurniawati tentang Cahaya dalam Hutan Rimba. Shalom Bu Rinta. Shalom Pak Filipus. Terima kasih kesempatan diberikan untuk Fokus Christophirus. Sama-sama. Bagaimana kabar? Puji Tuhan, luar biasa. Saya dengar pelayanannya keluar pulau terus nih. Wah, kalau terus tidak, nanti dimarahin di sini. Ya, Ibu Rinta ini adalah salah satu gembala di GKI Peterongan, Semarang, yang hari ini kita akan berbincang secara khusus tentang buku Cahaya dalam Hutan Rimba. Ya. Nah, Bu Rinta ini asli Semarang atau asli Semarang, Semarang. ya? Oh. Anak lumpia. Oh. Kalau sejak remaja, sejak awal pelayanan, kapan mengenal Yayasan Christophirus? Jadi, nah ini ada cerita unik ya. Jadi walaupun saya asli Semarang, tapi saya kenal Yayasan Christophirus itu justru ketika saya sedang tidak di Semarang. Oh, malah gitu ya? Karena jujur saya anak rumahan, jarang pergi-pergi, jarang keluar, jadi nggak tahu dunia luar itu seperti apa. Hanya taunya sekolah dan gereja asal gitu aja. Nah, setelah saya sekolah teologi, lulus, kemudian masuk waktu itu di Pekalongan, di GKI Pekalongan. Nah, waktu itu ada acara remaja, mereka tuh kepengen banget nonton film. Karinta gitu ya, kita nonton film, oke. Nah, saya janji mau nyariin filmnya. Cuman saya sendiri juga nggak dapat ide, film apa yang anak-anak tuh pasti belum pernah lihat lah ya. Kalau yang udah pernah ditayangin di bioskop kan mungkin mereka sudah pernah lihat. Nah, kebetulan waktu itu ada calon suami, ya, belum resmi. Nah, saya tuh tanya, kamu punya enggak sih referensi film yang bisa untuk dipakai untuk anak-anak remaja gitu. Terus dia bilang, oh ada. Nah, lalu diberikan beberapa film ke saya, bisa dipilih gitu. Nah, ternyata di situ buatannya Yayasan Christophirus. Nah, disitulah saya pertama kali tahu nama itu, dan terus saya tanya, ini yayasan apa gitu, kok dia bisa bikin film dan sebagainya. Nah, lalu diceritakan gitu, dan oh berarti ternyata ada ya yayasan seperti itu, dan itu di Semarang pula. Di Semarang ya? Di Semarang gitu. Nah, terus kemudian setelah beberapa tahun pelayanan di situ, saya kesempatan untuk mutasi ke Semarang, ke GKI Peterongan yang ternyata lokasinya berdekatan dengan Yayasan Christophirus. Nah, itu hanya jadi berapa ratus meter saja. Gitu, jadi kok malah jadi ketemu di sini, terus jadi makin ngerti juga banyak kegiatannya. Dan juga bukan hanya berapa ratus meter, kami Christophirus ada 5 departemen. Salah satunya Departemen Biji Sesawi yang berafiliasi dengan guru-guru agama Kristen. Nah, itu pendukung utamanya tuh GKI Peterongan. Ya, itu ada waktu saya masuk belum terlalu kenal juga GKI Peterongan ya. Setelah baca-baca programnya ternyata banyak juga gitu ya program-programnya kerjasama dengan Yayasan Christophirus. Jadi tiap tahun kami itu ngadakan Natal di GKI Peterongan. Ya, betul. Khusus guru-guru agama dan anak-anak SD Kristen se-Kota Semarang nih. Wah, ini GKI Peterongan tuh support Christophirus luar biasa. Jadi kenal Christophirus malah waktu di luar ya? Iya, di luar. Dan ternyata terus di Semarang dikirimkan yang ke tempat ada kerjasama juga dengan Yayasan Christophirus, dan kebetulan kemudian tahun lalu bisa mengisi ikut. Waktu itu tahun berapa kenal pertama kali? Sekitar 2010-an, 2009, 2010. Oh, 2010 ya? Iya. Nah, kalau sekarang nih, sebelum kita ngomong tentang Cahaya Hutan Rimba, apa yang Bu Rinta kenal tentang Christophirus masa-masa ini? Kalau dulu kan hanya ini ada filmnya gitu. Betul, kalau sekarang supaya kami juga apa yang harus kami buat nah itu.
Jadi kalau dulu awalnya kan taunya di musik dan film, ya Mm-mm. itu yang pelayanan utamanya gitu. Kemudian makin ke sini juga makin banyak ya tadi ketika masuk di GKI Peterangan ternyata oh ada Yayasan Biji Sesawi, ada Mm-mm. pelayanan untuk guru-guru agama Agama. Kristen yang di sekolah-sekolah negeri gitu ya. Jadi kok perhatiannya itu sedemikian detail gitu. Mm-mm. Jadi bukan hanya pelayanan yang kelihatannya besar gitu ya, tapi hal-hal yang Kecil ya. kecil yang nggak terlihat sebetulnya, tapi itu dilakukan dan benar-benar jadi berkat. Mm-mm. Guru-guru agama Kristen yang seringkali nggak tersentuh gitu ya, kurang perhatian gitu, bahkan banyak gereja nggak memikirkan soal itu ya, tapi Yayasan Christophorus bisa memikirkan dan hadir di situ. Terus kemudian ketika ini baca buku Cahaya dalam Hutan Rimba, oh ternyata ada juga nih pelayanan ke pedalaman gitu ya. Oh ternyata tuh pelayanannya luas banget gitu ya, pelayanan Iya. misi tapi dalam banyak hal dan uh, bisa menyeluruh lah, hampir banyak hal yang dikerjakan oleh Yayasan Christophorus dan saya yakin itu uh, banyak orang yang sudah merasa tersentuh dengan kehadiran yayasan ini. Bahkan kalau kita bicara tentang Departemen Biji Sesawi tadi, itu bukan satu departemen yang besar, spektakuler, itu bukan. Ya. Karena mereka pengurusnya semua ibu-ibu rumah tangga. Wah, nah itu lebih luar biasa Nah, lagi. yang awalnya mereka itu hanya nungguin suaminya rapat, hanya nungguin Oh, rapat mau ngapain ya, akhirnya dibentuklah itu. betul. Oh, Mereka dari sisa uang belanja. belanja dikumpulkan, bisa support guru-guru agama. Sekarang ini bisa dukung mahasiswa-mahasiswa teologi, Oh, bisa dukung hamba-hamba Tuhan yang pedalaman begitu. Nah, iya, iya. makanya dari itu rekan-rekan sahabat Christophorus, mungkin ibu-ibu ya, mau buat apa nih pelayanan, enggak bisa. Kontak kami di Yayasan Christophorus, ada ladang pelayanan, ibu-ibu akan berkumpul untuk support pelayanan yang kecil tapi dampaknya besar. Bukan hanya ngerumpi ya. Bukan hanya ngerumpi, Tapi berkarya. tapi berkarya untuk pekerjaan Tuhan. Pada waktu ulang tahun ke-51, kita sangat diberkati penyampaian firman Bu Rinta yang Tuhan. membawa kita itu bisa memandang terus ke depan. Nah, tapi bersama dengan itu kita juga launching buku kan waktu itu. Ya. Nah, mungkin Bu Rinta sempat membaca. Ya. Nah, buku Cahaya dalam Hutan Rimba ini mengisahkan dua suster. Nah, ini kan sama-sama wanitanya. Nah, sekilas apa yang Bu Rinta bisa serap dari buku Cahaya dalam Hutan Rimba ini? Ya, ketika saya membaca buku ini ya, Cahaya dalam Hutan Rimba, saya tuh berasa kayak baca novel action. Jadi ada adegan-adegan yang luar biasa dan menariknya para aktornya itu bukan orang yang berbadan kekar dengan bawa senjata gitu ya, tapi dua orang suster yang lembut, yang penuh kasih, penuh dedikasi, dan senjatanya adalah doa serta firman. Nah, membaca bab demi bab itu banyak penasarannya, ini setelah ini apa, jadi kayak nggak mau selesai gitu ya, kepengennya terus, tapi kan apa daya dengan kesibukan, jadi bacanya bertahap gitu ya. Tapi yang saya tadi katakan seperti membaca novel action, karena di situ banyak adegan yang sebetulnya menegangkan, yang seru gitu ya, tapi merupakan bentuk sebuah pelayanan kasih bagi warga di sekitar sana. Juga ini boleh spoiler sedikit nggak nih Pak ya? Boleh ya. Harus makin spoiler penasaran ya, gitu ya. harus spoiler Nah, nih. jadi ada banyak adegan itu yang kok bisa seperti itu ya ketika kalau kita lihat film gitu yang ini ada masalah begini, ada musuh yang seperti ini nih bakal bisa menang atau enggak, nanti siapa korbannya gitu kan rasanya deg-degan gitu. Tapi deg-degannya seru, saudara, menarik, bukan deg-degannya bikin nggak bisa tidur ya, tapi deg-degannya benar-benar kayak menantang sekali dan kita selalu ingin tahu apa yang terjadi. Misalnya ya satu contoh yang unik gitu. Satu kali ada dokter yang datang gitu dan biasa akan naik perahu, kemudian ada di atas rakit begitu. Malam hari arus sungai itu begitu deras. Lalu kacamata dari dokter itu jatuh ke sungai gitu. Nah, padahal kan ini kacamata tuh sangat dibutuhkan ya. Kalau orang memang sudah pakai alat bantu untuk penglihatan itu sangat diperlukan sekali. Nah, tapi bayangkan saudara jatuh di sungai sedemikian deras. Itu cara nyarinya gimana? Ya, kalau kita langsung lihat gitu nggak bisa. Kalau itu sudah tenggelam ke bawah, mau nyelam, mau sampai kemana, arusnya kemana deras, gitu ya. Mau nyarinya tuh sampai jarak berapa meter, berapa kilometer, itu nggak tahu gitu. Tapi entah bagaimana itu ketemu lah. Cara ketemunya gimana, harus baca bukunya. Nah, itu ya. Banyak pengalaman yang luar biasa. Terus menghadapi tradisi-tradisi suku pedalaman yang bahkan seringkali taruhannya nyawa. Jadi saya melihat ini bukan hanya pelayanan di bidang medis, tapi juga pelayanan yang bertaruh nyawa. Tapi yaitu di situ bagaimana pekerjaan Tuhan itu luar biasa dalam diri dua suster dan juga rekan-rekan di sana, warga di sana juga, yang akhirnya dari pelayanan medis bisa membawa banyak jiwa
untuk diselamatkan juga betul, ya. betul. Selamatkannya itu secara holistik, bukan hanya penyakitnya disembuhkan, bukan hanya tenaga fisiknya ini kemudian dipulihkan, tetapi bahkan jiwanya, Jiwanya ya ya, jiwanya itu yang akhirnya lebih juga bisa penting didapatkan, diselamatkan ya. diselamatkan dan itu menurut saya luar biasa gitu ya. Nggak kebayang bagaimana 2 orang dari luar negeri yang nggak kenal Indonesia, kalau datangnya di kota besar itu masih lebih gampang ya. Tanya sana sini gitu, Iya, belajar ini itu tuh lebih cepat lah. Tapi ini kan masuknya ke pedalaman. betul, betul, Yang betul, awal-awal belum ada listrik, belum betul. ada tempat tinggal yang memadai. Transportasi sungai, Transportasinya iya tuh itu medannya luar biasa, tapi kok bisa? ya. Bahkan sampai 40 tahun tadi itu ya, Betul, tuh betul. wah luar biasa. Ya, saya sendiri yang sebagai full time di Hmm. Christophirus, saya mungkin sudah 6 kali ke sana Oh, kali ya sejak tahun 2012, oke. hampir setahun sekali, setahun 2 Hmm. kali ke sana, 2 tahun sekali ke sana. Itu saya sendiri jujur, Hmm. kalau suruh tinggal di sana belum tentu kerasa, Iya, betul. karena gerahnya bukan main. Wow, itu daerah yang, eee, di tengah hutan rimba Betul. seperti judul buku ini Iya, ya, tapi rasa gerah, gerah ya. Lebih panas panas bukan, daripada Semarang ya, Pak lebih ya? panas dari Wah, kita Semarang di itu. sini udah ngeluh terus ya Di kepanasan. sana panas sekali, Iya, walaupun di bawah pohon tetap panas. betul. Tapi mereka dengan Bertahan. sabar bertahan ya, itu sungguh luar biasa. Itu kalau bukan kekuatan Roh Kudus juga mustahil ya. Ya, Secara akal manusia tuh ya itu banyak tidak mungkinnya lah. Kita aja yang maksudnya orang Indonesia gitu ya, yang biasa tinggal di daerah seperti ini, nggak sanggup bayangin itu. Tapi apalagi mereka diutus oleh Tuhan dari daerah yang luar biasa jauh, yang harusnya di sana sudah serba enak. Mau cari apa sih gitu ya di ya sana? betul. Kalaupun sangat-sangat sederhana itu masih jauh lebih enak daripada di Indonesia mestinya. Di Indonesia ini di sana lagi, Iya, ditumpang Marikoil nah lagi. itu di sini masih masuk ke dalaman yang paling dalam gitu. Aduh, luar Nah, biasa. selama ini kalau berita pelayanan masuk-masuk, Hmm. kepulauan juga itu, eee, kalau dibandingkan dengan hanyut dalam pembacaan ini, berapa banding berapa Wah, tuh ini kira-kira? saya belum ada apa-apanya, Pak. Ini saya tuh masih diberi yang baik-baik gitu. Oh gitu ya. Jadi walaupun ke daerah di luar Jawa yang, apa namanya, bukan kota besar ya, tapi masih dapat hotel, Pak. Nah, jadi Mmm, masih, tempat tinggalnya nyaman. Nah, walaupun nanti melakukan perjalanan cukup jauh gitu ya, iya, medannya agak terjal, tapi, yang saya lakukan masih jauh dibandingkan dengan para suster ini. Masih iya. diberi yang ringan-ringan. Kalau enggak nanti takutnya Tuhan mungkin takut saya kapok gitu. Jadi saya dikasih yang gampang-gampang dulu lah. Iya, kalau penasaran kita mesti baca bukunya. Iya. Nah, kalau Bu Ninta ini sesama wanita nih, minta maaf, ada perspektif apa ya tentang, waduh ini wanita kok bisa bertahan di sana dan mungkin ada pesan-pesan untuk, para ibu-ibu atau wanita-wanita yang, mau buat apa nih begitu, kalau kita sinkronkan dengan pelayanan suster-suster ini. Betul. Di, di dunia yang sudah semaju ini memang masih ada ya stigma-stigma negatif atau stigma yang merendahkan tentang wanita. Seolah ya walaupun sudah banyak wanita berkarir sebetulnya, tapi tetap ketika ada perbandingan antara laki dan wanita begitu tuh mana sih yang bisa lebih diandalkan gitu ya, masih bisa lebih diharapkan setidaknya itu. Tapi ternyata dengan membaca buku-buku seperti ini kita dicelikkan bahwa pelayanan itu bukan soal gender. Mhm, Ya, tapi soal panggilan hati. Dan kadangkala para wanita ini justru punya kepekaan hati yang lebih dengan sensitivitas mereka, kelembutan mereka yang secara naluriah itu mhm, sudah ada, tinggal dipertajam gitu ya dengan mendengar panggilan dari Tuhan, akhirnya bisa membuat sesuatu yang besar. mhm, Bahkan sebetulnya kan dari Suster Ana dan Suster Lydia ini awalnya kan dari pelayanan medis ya. Jadi apa yang betul, mereka betul. mampu ya, kemampuan mereka adalah di bidang medis. Seolah kan ya seolah kerjaannya cuma ngurusi orang sakit lah Mhm, begitu. Tapi di balik itu ternyata kan ada banyak karya yang bisa dilakukan. Mereka tidak hanya ngobatin luka atau kemudian masang infus atau nyuntik atau apa gitu ya, tapi di situ dengan kasih yang mereka berikan, perkataan-perkataan yang mereka sampaikan, akhirnya juga menolong orang-orang tuh mendengar kabar tentang Kristus. Bahkan betul, kemudian mereka juga menyelenggarakan renungan-renungan. betul. Padahal kan bukan apa ya, bukan pendeta begitu ya Mhm, maksudnya, tapi mereka juga dengan karena kesetiaan mereka sendiri baca firman Tuhan, akhirnya pengetahuan akan firman Tuhan juga hidup dalam diri para suster. Nah, itu bisa dibagikan juga kepada orang-orang di sana, sehingga dari mereka yang punya latar belakang macam-macam, yang sama sekali tadinya belum pernah dengar tentang Tuhan Yesus ya, betul. bayangin daerah pedalaman gitu Mhm. siapa
dengar kabar itu dari mana ya, Alkitab aja juga nggak ada kan. Tapi akhirnya mereka semua bisa mendengar itu. Jadi bukan berdasarkan gender, tapi berdasarkan kepekaan kita untuk mendengar panggilan Tuhan. Tuhan mau kita berbuat apa sih? Seperti tadi misalnya ya, istri-istri tadi yang hanya dari awalnya ya hanya menyisihkan uang belanja, itu kan bicara kepekaan. Kalau yang nggak peka, lah orang belanja sekarang ini juga mahal, kenapa mesti disisihkan ya? Kalau bisa aja nambah, gitu. Minta suaminya lagi. Lah ini kok malah disisihkan buat membantu saudara-saudara yang membutuhkan. Itu kan kepekaan. Dan ketika kita udah peka dengar panggilan Tuhan, Tuhan yang berkarya. Jadi bukan kita lagi nih. Karena setiap kita pasti punya keterbatasan. Saya yakin para suster ini kalau mengandalkan diri sendiri juga pasti nggak mampu gitu ya. Tapi karena mengandalkan Tuhan, Tuhan bekerja luar biasa. Ada banyak mujizat yang terjadi. Betul. Jadi tadi bisa ditambahkan juga ya, kalau kita baca buku ini tuh banyak hal yang rasanya mustahil gitu. Tapi kok bisa? Itu mujizat yang sampai hari ini masih ada ya. Yang orang masih seringkali meragukan, apa ya sih masih ada, jangan-jangan itu cuma yang dulu ditulis di Alkitab ya, sekarang udah nggak ada. Tapi benar-benar mujizat itu masih terus ada sampai sekarang. Dan itu dialami baik laki-laki maupun wanita. Tergantung bagaimana kita membangun relasi dengan Tuhan. Betul. Jadi kepekaan akan pesan Tuhan itu akan membuat seseorang bisa melakukan pelayanan-pelayanan yang mungkin dirasa kecil, tetapi itu memiliki pengaruh yang luar biasa. Para sahabat Fokus Kristovirus, sebelum kita lebih jauh membahas tentang buku Cahaya dalam Hutan Rimba dengan Bu Pendeta Rinta, kita akan saksikan klip tentang pelayanan Suster Ane dan Suster Lydia di Tumbang Marikoi berikut ini. Desa Tumbang Marikoi merupakan salah satu desa terpencil di tengah hutan rimba, Kalimantan Tengah. Di desa terpencil yang sekitar 30 tahun lalu tanpa akses memadai itu, 2 orang suster asal Jerman merintis, menggumuli, menggeluti, dan memperjuangkan pelayanan kasih di bidang kesehatan. Mereka adalah Suster Lydia Robich dan Anna Straub. Keduanya bahkan disebut suster-suster hutan rimba karena medan pelayanannya itu. Berkat pelayanan kasih keduanya yang penuh duka, air mata, tetapi juga tawa sukacita, desa Tumbang Marikoi mengalami transformasi yang luar biasa. Tidak mengherankan jika setelah kedua suster hutan rimba tersebut kembali ke Jerman karena faktor usia, timbul kerinduan dan rencana dalam diri Suster Elizabeth Bartholomaus untuk menceritakan pergumulan dan pengalaman mereka di dalam sebuah buku. Tujuannya adalah agar banyak orang yang dapat membaca tentang berkat dan perbuatan Tuhan yang sudah terjadi di desa tersebut dan di desa-desa di sekitarnya melalui pelayanan dan pengabdian Suster Lydia dan Suster Ane bersama dengan Yayasan Kristoperus dan orang Kristen setempat. Bagaimana perjuangan dan pergumulan kedua suster tersebut memenuhi panggilan hidup mereka untuk menjadi kepanjangan tangan Tuhan menolong orang-orang di desa Tumbang Marikoi dan sekitarnya, semuanya diceritakan secara lengkap, menarik dan apik di dalam buku Cahaya dalam Hutan Rimba. Semoga kehadiran buku ini menjadi berkat bagi para pembacanya. Tuhan Yesus memberkati. Danke schön. Terima kasih Terima banyak. kasih. Itu bagus sekali. Nah, Bu Rinta, kita telah bicara banyak tentang pelayanan dua suster yang menginspirasi luar biasa, yang mendorong kita untuk kita tuh melayani dengan totalitas ya kalau ini ya, bukan hanya meninggalkan zona nyaman, tapi memberikan nyawanya kalau ini di pedalaman yang luar biasa gitu. Nah, mungkin Bu Rinta di bagian akhir bisa berpesan untuk sampaikan untuk ya kita semua, untuk gereja-gereja, supaya gereja ini apa yang harus dilakukan nih di zaman modern ini? Apa harus kita mikir studio LED segala macam, atau kita juga perlu nih untuk berpikir pelayanan misi seperti ini? Ya, betul. Jadi melihat kondisi di dunia kita di mana masih banyak orang itu yang membutuhkan kasih Kristus. Kita nggak bicara agama ya, tapi kita bicara bagaimana keselamatan jiwa-jiwa. Mereka yang betul-betul membutuhkan kasih Kristus. Kalau bukan kita yang sudah lebih dulu diselamatkan, dan kita ini orang-orang yang berada dalam sebuah gereja,
siapa lagi gitu kan. Kita nggak mungkin mengharapkan orang-orang yang belum kenal Kristus gitu kan. Jadi kalau kita yang sudah lebih dulu kenal Kristus, kenapa tidak kita itu yang berbuat lebih lagi untuk hadir bagi mereka yang belum kenal Kristus, apalagi yang betul-betul membutuhkan pertolongan kasih gitu. Nah, gereja sebenarnya memikirkan untuk pembangunannya, untuk membina jemaat-jemaatnya itu harus. Kalau enggak juga siapa juga yang mengambil bagian itu ya, itu harus. Tetapi jangan dilupakan bahwa di luar sana itu juga menantikan uluran tangan dari gereja. Maka kita jangan hanya berada di zona nyaman, tapi beranilah untuk melangkah keluar. Gitu. Mungkin di awal ya pasti merasa takut ya, bisa nggak sih gitu. Ke daerah mana, nanti tahu nggak tempatnya itu seperti apa, tantangannya seperti apa, kami harus melakukan apa, itu wajar, ketakutan itu wajar. Tapi tadi percayalah bahwa ketika Tuhan sudah panggil kita, bukan kita sendiri kok yang kerja, tapi Tuhan sendiri yang akan berkarya dan mencukupkan semuanya itu. Kadang kita juga mikir soal dana. Pergi ke luar Jawa, kita tahu sendiri ongkosnya berapa ya, apalagi kalau saya bawa rombongan, apalagi kita bawa bantuan dan sebagainya, itu banyak sekali kebutuhannya. Tapi ya tadi, seberapapun yang kita punya, saya ingat kisah 5 roti 2 ikan ya. Ketika kita mau berikan itu walaupun sedikit, tapi di tangan Tuhan yang Maha Kuasa, itu akan cukup memberkati banyak orang. Intinya tinggal kita mau nggak sih digerakkan oleh Tuhan. Dan ketika Tuhan sudah gerakan, jangan ditolak. Gitu. Kadang udah dengar nih panggilan Tuhan, oh ya harus ini. Nah tapi, waduh alasannya tuh banyak banget ya. Kalau mikirin alasan untuk nolak ya selalu ada. Tapi kalau mikirin alasan untuk berangkat, pasti kita akan berangkat. Gitu ya. Ya, oke, terima kasih Bu Rinta, waktunya, kesempatannya juga. Terima kasih untuk studio yang indah ini ya. Sama-sama Pak Filipus. Kapan-kapan bisa dolan-dolan lagi. Kapan-kapan juga bisa bersama-sama kami dong ke Betul, Tumbang ya, Marikoi. kami juga ingin sekali beberapa teman yang karena dengar ya, saya juga cerita begitu, terus wah kelihatannya asik ya, bisa enggak sih ke sana? Cuman waktu itu kan waktunya udah pepet banget, jadi nggak mungkin. Terus ya nanti saya coba tanyakan nanti kalau kita bisa bareng-bareng ke Kita sana ya. biasanya jadwalkan setahun sekali di pas musim libur sekolah, Ya. sekaligus kita buat camp di sana. Wah, next time menarik. kita Ya, kasih boleh, info boleh, deh. boleh. Ya, demikian perbincangan kami dengan Bu Rinta. Ya, saya percaya apa yang disampaikan akan jadi berkat dan memotivasi kita untuk kita tidak hanya berkutat di gereja lokal kita, tapi kita juga memiliki hati untuk kita boleh melangkah, untuk kita boleh menjangkau jiwa. Karena tadi sampaikan, saat kita peka dengar suara Tuhan, kita mau melangkah, Tuhan memperlengkapi dan mencukupi kita. Bagi rekan-rekan, para sahabat Fokus Kristovirus yang penasaran nih, karena spoilernya Bu Rinta tadi, dan ingin mendapatkan buku Cahaya dalam Tan Rimba, bisa menghubungi kantor Yayasan Kristovirus di Jalan Sompok Lama, nomor 62C Semarang, ya, nomor teleponnya di bawah ini, dan kami akan dengan senang hati menanggapi dan merespon apa yang Bapak Ibu tanyakan pada kami. Ya. Sampai di sini Fokus Kristovirus, dan kiranya perbincangan kami boleh menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih Bu Rinta. Tuhan berkati. Tuhan berkati Pak Filipus dan juga Yayasan